singkirkan Chelsea, Manchester City ke final Piala FA, Arsenal rebut puncak sementara Liga Inggris, Piala Asia U23, Vietnam dan Uzbekistan lolos 8 besar, Bayern Munchen pesta gol ke gawang Union Berlin. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Matchday kedua grup D Piala Asia U23 mempertemukan Malaysia versus Vietnam. Vietnam membuka skor di menit ke-39. Kuat Phang Kang membobol gawang Malaysia lewat eksekusi tendangan bebas. Petaka buat Malaysia diganjar penalti tepatnya menit ke-58. Vo Hiang Min maju sebagai eksekutor penalti Vietnam dan sukses menaklukkan kiper Malaysia. Vietnam pun memastikan diri lolos otomatis ke perempat final, sementara Malaysia harus rela tersingkir. Uzbekistan berhadapan dengan Kuwait dalam laga lanjutan grup D. Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-32. Uzbekistan membuka skor melalui tandukan Alibek Davronov. Uzbekistan menggadaikan keunggulan pada menit ke-49. Kali ini giliran Hamraliev memanfaatkan umpan silang. Kuwait pun semakin merana ketika Hojimat Erkinov berhasil mencetak gol ketiga bagi Serigala Putih di laga ini. Uzbekistan dihadiahi penalti pada menit ke-83. Dinor Holmatov maju sebagai El Kucu sukses melaksanakan tugasnya. Husain Nursev sempat gagal penalti, namun dia menebusnya dengan sebuah gol pada menit ke-90 lewat 6 menit. Kemenangan ini turut memastikan Uzbekistan lolos ke perempat final dengan koleksi 6 poin. Manchester City versus Chelsea bermain di Stadion Wembley. Kedua tim saling jual beli serangan dan banyak mendapat peluang, akan tetapi tidak ada gol yang tercipta sepanjang babak pertama. Manchester City akhirnya mendapatkan gol pada menit ke-84. Bernardo Silva menjadi penentu kemenangan The Citizen lewat golnya di menit ke-84. Kemenangan atas Chelsea ini mengantarkan Manchester City ke final FA Cup. Wolves versus Arsenal berlangsung di Stadion Molineux. Arsenal memecah kebuntuan di menit ke-45. Leandro Trossard membobol gawang Wolves setelah bola tembakannya sempat menyasar pojok atas gawang lawan. Martin Odegaard memastikan kemenangan Arsenal 2-0 di injury time. Sang kapten mencetak gol dari sudut sempit setelah percobaan pertamanya diblok. Hasil ini membuat Arsenal untuk sementara ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 74 poin dari 33 laga. Napoli versus Empoli di pekan ke-33 Serie A bermain di Stadion Carlo Castellani. Tuan rumah langsung unggul cepat di menit keempat. Umpan silang Emmanuel Giassi dari sisi kanan dituntaskan Alberto Seri dengan sundulan. Pada babak kedua, Napoli berupaya mengurung Empoli demi mencetak gol, namun Empoli sukses mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga usai. Dengan hasil ini, Napoli tertahan di urutan 8 klasemen Serie A dengan 49 poin dari 33 laga. Spieltag ke-30 Liga Jerman mempertemukan Union Berlin versus Bayern Munchen. Laga berlangsung di Alte Forsterei Stadium. Bayern membuka skor pada menit ke-29 via Leon Goretzka. Tim tamu menggadaikan keunggulan jelang turun minum. Harry Kane membobol gawang Union Berlin. Thomas Müller mencetak gol ketiga di urutan 8 menit babak kedua berjalan dengan sepakan first time. Gol kembali tercipta untuk Bayern di menit ke-62. Kali ini giliran Mathis Tel yang menggetarkan jala Union Berlin. Thomas Müller mencetak gol keduanya ke gawang Union Berlin usai menyundul masuk umpan lambung. Union Berlin memperkecil ketertinggalan di injury time melalui Jorby Vertessen. Skor 5-1 untuk Bayern Munchen. Kemenangan ini membuat Bayern Munchen di posisi kedua dengan mengoleksi 66 poin dari 30 laga. Girona versus Cadiz tersaji di Estadio Montilivi pada laga lanjutan Liga Spanyol. Tuan rumah unggul ketika laga berjalan 9 menit. Eric Garcia menjebol gawang Cadiz. Girona kembali memimpin di menit ke-22. Ivan Martin berhasil membawa Girona memimpin laga menjadi 2-0. Girona menjauh di menit ke-71. Artem Dovbyk kali ini menceploskan bola menjadi gol ke gawang Cadiz. Cadiz sempat merespon dengan memperkecil skor pada menit ke-81 lewat gol yang dicetak Gonzalo Escalante. Namun Girona bisa memperlebar kedudukan di menit ke-82. Christian Porto menjebol gawang Cadiz menjadikan skor 4-1. Kemenangan ini membawa Girona terus di posisi ketiga klasemen dengan mengumpulkan 68 poin. Jay Aizes dimainkan Venezia sejak menit pertama saat bertandang ke markas Lecco dalam lanjutan Serie B. Venezia menang dengan skor 2-1 di pertandingan kali ini. Jay Aizes tak digantikan sepanjang laga Lecco versus Venezia. SofaScore mencatat, bek 23 tahun ini membuat 6 kali sapuan, sekali intercept, dan 3 kali tackle ke lawan. Kemenangan ini tak mengubah posisi Venezia di urutan ketiga klasemen Serie B dengan 64 poin.
Bergeser ke League One Inggris, Elkan Bagot tampil penuh saat Bristol Rovers menjamu Peterborough. Tim tuan rumah menyerah dengan skor 0-2. Elkan Bagot bermain sepanjang 2 kali 45 menit. Dia melakukan 5 kali sapuan, 3 blok, dan 1 tackle selama menghadapi barisan penyerang Peterborough. Kekalahan ini membuat Bristol Rovers tertahan di urutan ke-15 klasemen League One. The Pirates mengumpulkan 57 poin dari 45 pertandingan. Malaysia dipastikan sudah mustahil lolos ke babak fase gugur Piala Asia U23 karena sudah kalah 2 laga beruntun. Sebelum dipecundangi Vietnam, Malaysia sudah kalah terlebih dahulu kala melawan Uzbekistan. Hampir sama dengan melawan Vietnam, Malaysia juga kalah dengan skor identik 2 gol tanpa balas. 2 kekalahan kebobolan 4 gol dan tidak mampu mencetak 1 gol pun seakan menjadi start buruk bagi Harimau Malaya di Piala Asia U23 2024. Arsenal berhasil mengebuk Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Inggris. Pasukan Mikel Arteta sebetulnya dalam laju buruk menuju laga ini. Arsenal kalah melawan Aston Villa yang membuat kontrol puncak klasemen lepas ke Manchester City, kemudian disingkirkan Bayern Munchen di Liga Champions. Menurut catatan Opta, Arsenal mencatatkan nil bobol dalam 6 laga tandang terakhir di Liga Inggris. Bagi Mikel Arteta, ini adalah bukti konsistensi pertahanan Arsenal. Pupus sudah harapan Chelsea untuk menggodol trofi Piala FA. Mereka baru saja disingkirkan Manchester City di babak semifinal usai kalah 0-1 di Stadion Wembley. Kekalahan ini juga semakin mempertegas status pecundang Pochettino di ajang Piala FA, di mana dia selalu kalah di setiap semifinal yang dimainkannya selama karir manajerialnya. Itu terjadi pada 2017, Chelsea 4-2 Tottenham, 2018, Manchester United 2-1 Tottenham, dan laga hari ini. Chelsea seharusnya bisa meraih kemenangan saat berjumpa dengan Manchester City. Pasalnya, Nicholas Jackson punya sejumlah peluang mencetak gol, terutama dari Nicholas Jackson. Sayangnya, Jackson selalu gagal mengonversi peluang menjadi gol. Beberapa di antaranya berhasil digagalkan oleh kiper Manchester City Stefan Ortega. Selama ini, Jackson memang kerap menghadapi kritik karena sering membuang-buang peluang di depan gawang selama berseragam Chelsea. Kini performa buruknya itu membuat timnya harus tersingkir dari FA Cup. Bernardo Silva menjadi pesakitan saat melawan Real Madrid. Dia gagal mengeksekusi penalti sehingga Manchester City tersingkir dari Liga Champions. Namun, Silva berhasil menebus kesalahannya saat melawan Chelsea. Gelandang asal Portugal itu menjadi pahlawan yang mengantarkan The Citizen ke partai final FA Cup. Silva membobol gawang Chelsea lewat tendangan kaki kirinya 6 menit sebelum pertandingan selesai. Dengan gol itu, Silva bisa melupakan mimpi buruk di Liga Champions. Manchester City menjadi tim pertama yang berhasil menembus final FA Cup musim ini. Dengan demikian, derby Manchester berpotensi terwujud di partai puncak nanti. Semifinal lainnya mempertemukan Manchester United versus Coventry City. Setan merah di atas kertas tak akan kesulitan untuk mengatasi klub championship tersebut. Jika hal itu terjadi, setan merah akan menyusul Manchester City pada final di Wembley. Laga ini menjadi ulangan partai final musim lalu. Belakangan ini ada banyak kabar miring terkait Stefano Pioli. Para fans AC Milan dilaporkan tidak puas dengan penampilan tim kesayangan mereka dan menuntut Pioli untuk dipecat. Fabrizio Romano melaporkan bahwa tuntutan para pendukung Milan itu didengarkan oleh manajemen. Pioli bakal dipecat di akhir musim nanti. Manajemen AC Milan dikabarkan kecewa dengan penampilan Rossoneri pada musim ini. Alhasil Pioli dinilai bertanggung jawab atas rangkaian hasil kurang memuaskan tersebut. Napoli dilaporkan selangkah lagi bakal mengamankan tanda tangan Jonathan David dari Lille. Penyerang timnas Kanada itu dilaporkan telah sepakat dengan proposal kontrak yang diajukan manajemen Il Partenope. Menurut laporan Calcio Mercato, David bakal menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun. Bomber berumur 24 tahun itu pun akan mendapat upah sebesar 3 juta euro setiap tahunnya. Kini, Il Partenope hanya tinggal mencari kesepakatan dengan Lille. Maurizio Sarri telah mengakhiri kebersamaannya dengan Lazio yang sudah berlangsung selama 3 tahun akhir bulan lalu. Kini Sarri tampak masih laris manis dengan kabar adanya pantauan dari sejumlah tim Liga Inggris setelah ia disebut sempat menolak pinangan Nottingham Forest beberapa waktu lalu. Dilansir TMW, Newcastle dan West Ham menjadi 2 tim terbaru yang meminati jasa Sarri untuk musim depan. Kedua tim dianggap ingin memulai era baru dengan sosok juru taktik anyar di musim baru mendatang. Juventus cuma dapat hasil imbang dari lawatan ke markas Cagliari dalam laga Serie A. Juventus memang sedang sulit menang di pertandingan tandang. Si Nyonya tua sudah tidak menang dalam 6 pertandingan tandang terakhirnya di Serie A. Dalam 6 laga tersebut, Juventus cuma mendapat 3 poin. Mereka mencatat 3 hasil imbang dan 3 kali kalah.
Menurut catatan yang dilansir Opta, ini jadi laju tandang terburuk Juventus di Serie A sejak Mei 2010. Kala itu, Juventus cuma dapat 1 hasil imbang dan 5 kali kalah. Zinedine Zidane sejatinya semakin dekat dengan pintu Bayern Munchen setelah adanya diskusi serius di internal The Bavarian terkait penunjukan juru taktik Prancis itu di penghujung musim nanti. Zidane diproyeksi untuk menggeser Thomas Tuchel yang dipastikan bakal dibebas tugaskan saat kampanye 2023-2024 rampung. Meski begitu, menurut LQIP, Zidane belum memberi sinyal kuat apakah dirinya siap menerima tawaran pekerjaan di Bayern. Direktur Juventus Cristiano Giuntoli mengakui para petinggi klub sangat puas dengan kinerja pelatih Massimiliano Allegri. Ditegaskan tidak ada rencana untuk menggantikan dia dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan Giuntoli justru saat Bianconeri baru ditahan imbang Cagliari di laga Serie A. Giuntoli mengakui bagaimanapun puasnya para petinggi klub dengan Allegri, mereka semua menyadari tim yang tak dibangun dengan pemain-pemain berkualitas bakal sulit bersaing. Persib Bandung berhadapan dengan Persebaya Surabaya di pekan ke-32 PRI Liga 1. Persib membuka keunggulan di menit ke-42 usai David da Silva menjebol gawang Persebaya. Persebaya menyamakan kedudukan di menit ke-57, Dusan Stefanovic yang membobol gawang Persebaya. Di menit ke-67, David da Silva kembali membobol gawang Persebaya sehingga Persib kembali unggul 2-1. Persib terus mengempur pertahanan Persebaya. Di menit ke-87, David da Silva sukses mengunci hat-trick di laga ini. Berkat hasil ini, Persib mengunci peringkat kedua klasemen PRI Liga 1 dengan 59 poin. Persita Tangerang bertandang ke markas Persik Kediri, Stadion Brawijaya. Laga tersebut memang berjalan dengan sengit. Persita Tangerang sebenarnya mampu unggul lewat gol dari Ramiro Vergonzi pada menit ke-75. Namun, Persik Kediri mampu melaksanakan hasil imbang 1-1 setelah Flavio Silva mencetak gol pada menit ke-80. Hasil ini membuat Persita di peringkat ke-15 klasemen dengan poin 33, sementara Persik di posisi ke-7 dengan 47 poin. Bali United versus Bayangkara FC dalam laga PRI Liga 1 pekan ke-32. Bayangkara justru mampu mencuri gol lewat tendangan bebas Anderson Sales di menit ke-72. Bali United tak menyerah, upaya tuan rumah membuahkan hasil di menit ke-88 lewat gol Muhammad Rahmat. Bali United melakukan comeback setelah Privat Embarga mencetak gol pada menit kedua masa injury time. Kekalahan membuat Bayangkara terdegradasi ke Liga 2. Mereka terpuruk di peringkat ke-17 dengan poin 23. Pertandingan pekan ke-32 BRI Liga 1 antara PSS Sleman dan Dewa United tersaji di Stadion Manahan. Dewa United membuka keunggulan pada menit ke-31 lewat gol Alex Ferreira. PSS Sleman berhasil menyamakan kedudukan 2 menit kemudian berkat gol yang dicetak Esteban Vizcarra. PSS berbalik unggul pada menit ke-48. Penalti Ajak Riak membawa PSS memimpin 2-1 atas Dewa United. Namun skor harus kembali imbang pada menit ke-68 setelah Alex Ferreira mencetak gol untuk Dewa United. Dewa United kembali bisa berbalik unggul menjadi 3-2 lewat gol yang dicetak oleh Macet Usman pada menit ke-79. Berkat hasil ini, Dewa United di peringkat ke-5 klasemen PRI Liga 1 dengan raihan 50 poin. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.